Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisaroh dari SMK Hang Tuah 1 Jakarta. Hari ini saya akan memaparkan tentang pengembangan pendidikan, khususnya pembelajaran akuntansi di masa pandemi COVID-19. Pemaparan ini saya lakukan untuk mengikuti tes seleksi guru berprestasi tingkat Yayasan Hang Tuah Cabang Jakarta. Pengembangan pendidikan pembelajaran akuntansi di masa COVID-19. Pemaparan ini terdiri dari 3 hal, yaitu latar belakang, deskripsi konseptual, dan kesimpulan. Latar belakangnya yaitu berawal dari masa pandemi COVID-19, maka terjadilah perubahan sistem pendidikan di Indonesia, yaitu dari sistem pendidikan yang tatap muka di sekolah menjadi sistem pembelajaran secara online atau daring yang dilakukan di rumah siswa masing-masing. Dengan adanya pembelajaran atau pendidikan secara daring atau online ini, maka dituntutlah kompetensi seorang guru, yaitu bagaimana caranya guru merangkai pembelajaran secara online atau daring tetap menarik sehingga memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran sehingga kompetensi siswa pun ikut tercapai. Pada masa pandemi COVID-19, pengembangan pembelajaran atau pendidikan akuntansi tetap harus dilakukan agar tetap melahirkan atau agar sekolah tersebut tetap melahirkan lulusan yang kompeten di bidang akuntansi. Nah, untuk pengembangan pendidikan atau pembelajaran akuntansi melibatkan beberapa stakeholder pendidikan, melibatkan semua stakeholder pendidikan, oleh karena itu harus bisa menjalin kerjasamanya dengan baik. Nah, inilah hal-hal yang menjadi latar belakang pemaparan saya untuk hari ini. Deskripsi konseptual dalam pemaparan saya ada 4 hal, yaitu pengembangan pendidikan atau pembelajaran akuntansi, pembelajaran akuntansi itu sendiri, hasil belajar atau karya lulusan akuntansi, dan stakeholder pendidikan. Pengembangan pembelajaran atau pengembangan pendidikan dalam hal pembelajaran akuntansi itu dikembangkan menggunakan karakteristik pembelajaran dan karakteristik kompetensi dasar. Karakteristik pembelajaran yaitu meliputi pembelajaran secara langsung, pembelajaran tidak langsung, pembelajaran yang mengembangkan berpikir tingkat tinggi atau hot, dan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan bekerja secara ilmiah. Karakteristik kompetensi dasar itu meliputi kompetensi abad 21, kompetensi sikap, kompetensi kepengetahuan, dan keterampilan siswa. Dalam hal pengembangan pendidikan tentu saja tidak lepas dalam prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu berawal dari pihak orang tua, sekolah, dan masyarakat harus terjalin kerjasama, terjalinnya kemitraan atau hubungan yang baik antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan baik, mengoptimalisasi TIK karena kita secara daring ya, maka mengoptimalisasikan TIK dalam hal ini adalah internet, komputer atau laptop dan sebagainya, menghargai hasil siswa, menghargai sikap siswa, menghargai proses belajar yang dilakukan siswa di rumah, menghargai hasil belajar siswa sehingga menghasilkan hard skill dan soft skill yang dimiliki oleh siswa, terus pemberdayaan atau pembudayaan, keteladanan, dan keinginan belajar siswa yang ikut meningkat. 3 dimensi yang dikembangkan dalam pembelajaran akuntansi yaitu dilihat dari dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tentu saja pasti yang kita harapkan adalah sikap yang jujur, tanggung jawab, pengetahuan yang metakognitif, prosedural, keterampilan yang berpikir tingkat tinggi, dan sebagainya. Pembelajaran menurut Bambang Warsita dan Dwi Harti bahwa pembelajaran akuntansi adalah rangkaian peristiwa yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan
untuk mengelola informasi akuntansi. Pembelajaran online itu sendiri adalah proses pembelajaran berbasis web, berbasis komputer, kelas virtual, atau kelas digital. Nah, ini salah satu kelas digital atau virtual untuk pembelajaran mata pelajaran komputer akuntansi bisa menggunakan Accurate Online. Ini pembelajaran akuntansi lainnya seperti pajak, akuntansi pemerintahan bisa kita lakukan dengan webinar, yaitu dengan menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet antara guru dengan siswa atau antara guru siswa dengan praktisi atau instruktur dari luar sekolah. Nah, bisa juga pembelajaran yang kita lakukan dengan guru membuat video pembelajaran yang diupload di YouTube. Ini salah satu video pembelajaran yang saya buat dan saya upload di channel YouTube saya. Untuk mata pelajaran akuntansi pemerintahan daerah. Dari proses pembelajaran pasti akan menghasilkan hasil belajar. Menurut Mulyasa, hasil belajar adalah nilai belajar siswa secara keseluruhan yang meliputi indikator kompetensi dasar dan derajat perubahan perilaku siswa. Dari hasil belajar maka akan terlihat prestasi dan lulusan siswa tersebut. Prestasi dan karir lulusan yang diharapkan saat pandemi ini yaitu siswa tetap mengikuti lomba-lomba akuntansi secara online. Siswa melakukan prakerin, baik itu secara online ataupun secara tatap muka, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Mengikuti seleksi PTN maupun PTS, mengembangkan karir di dunia usaha, dan mengembangkan wirausaha. Nah, ini salah satu contoh lulusan SMK Hang Tua 1 di bidang kompetensi keahlian akuntansi dan diharapkan walaupun di masa pandemi tetap lulusan SMK Hang Tua 1 terserap di dunia usaha. Dan mohon maaf tahun 2020 lulusan Hang Tua 1 banyak yang terserap tapi mohon maaf belum bisa terdokumentasi dalam pemaparan ini. Dan ini juga lulusan SMK Hang Tua 1 yang diterima di PTN. Dan tahun 2020 kemarin atas nama Dina Jessica telah lolos dalam seleksi beasiswa BCA program kuliah yang dilakukan oleh Bank BCA. Nah, dalam pengembangan pendidikan dalam hal pembelajaran akuntansi ini tentunya tidak lepas dari kerjasama semua stakeholder pendidikan sehingga bisa meluluskan atau melahirkan lulusan yang berkualitas, yaitu stakeholdernya siapa aja, yaitu ada pemerintah, dalam hal ini adalah suku dinas pendidikan atau Kementerian Pendidikan, yayasan, Hang Tuah cabang Jakarta, sekolah, pihak manajemen, kepala sekolah, dan guru, komite, dan masyarakat. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulannya, yaitu pengembangan pembelajaran akuntansi harus selalu dilakukan mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, pengembangan pembelajaran akuntansi dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusan siswa-siswi akuntansi agar mampu bersaing baik di dunia usaha maupun perguruan tinggi. Yang ketiga, pengembangan pembelajaran akuntansi melibatkan semua stakeholder yang terkait dengan dunia pendidikan. Saran yang bisa saya berikan yaitu yang pertama, diharapkan kepala sekolah dapat mendukung segala inovasi pembelajaran akuntansi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar, prestasi, dan lulusan siswa akuntansi. Yang kedua, diharapkan selalu membuat tim pengembang pembelajaran untuk tiap kompetensi keahlian. Yang ketiga, selalu terjamin kerjasama antar stakeholder agar pengembangan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Terima kasih telah menyimak pemaparan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.